area Pondok Minggu Gede 22 Permai, September Kali kemarin Pondok Gede sebanyak Permai, 7 mayat ditemukan di terdapat bantaran ada Kali Bekasi, 5 perumahan mayat, Pondok Gede Permai Jati Asih, Kota Bekasi. 5 Penemuan mayat mayat ini ini berawal dari laporan warga yang melihat potongan tubuh mohon saat diinfo mencari kucing di kepada pihak bantaran kali tersebut berwajib. pada pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Seorang warga yaitu Suci awalnya melihat tangan manusia, lalu meminta tolong kepada warga lainnya untuk melihat tangan tersebut. Setelah dipastikan ternyata tangan tersebut merupakan bagian dari jenazah tubuh manusia dan jumlah mayat yang ditemukan mencapai 7 orang. Sementara itu Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyebutkan bahwa 7 mayat tersebut merupakan remaja laki-laki yang terlibat tawuran pada Sabtu dini hari sebelumnya. Para korban menyemburkan dirinya saat melihat ada tim presisi Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan pencarian. Berdasarkan pengakuan teman korban yang tertangkap, menyebutkan mereka akan merayakan ulang tahun. Namun polisi tidak menemukan kue ulang tahun dan hanya mendapatkan senjata tajam. Polisi pun sudah mengamankan sebanyak 18 orang yang usianya sekitar 18 tahun ke atas dan 3 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka karena membawa senjata tajam. Selanjutnya RS Polri pun sudah menerima laporan dari 2 keluarga yang berkaitan dengan penemuan 7 mayat di Kali Bekasi ini. Namun pihak RS Polri belum mencocokkan data tersebut dengan korban dan dengan lebih banyak data yang masuk, tim dokter RS Polri berharap bisa segera mengetahui identitas para korban. Oleh karena itu, keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya dihimbau untuk segera melapor ke RS Polri dan membawa data-data pribadi korban. Minggu 22 September kemarin, sebanyak 7 mayat ditemukan di Kali Bekasi, wilayah perumahan Pondok Permai Jati Asih, Kota Bekasi. Dan ketujuh mayat itu dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Lalu salah seorang perempuan bernama Yanti meyakini salah satu mayat yang ditemukan adalah ponakannya yang bernama Ahmad Davi. Davi disebut keluar dari rumah sejak Sabtu lalu pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Bawa HP nggak gitu? Komunikasi lagi terakhir? Nggak ada, pokoknya pas pergi itu langsung hilang aja. Nggak aktif. Udah berapa? Kamu tak kemana, Mbak? Kamu tak kemana? Main dari itu? Main. Dia diajak. Diajak. Iya, yang ajak siapa namanya? Rizky, dia mah ada di Rawalumbu. Ada. Iya, ada bawa motornya. Anak ini bawa motor juga? Bawa motor? Tengan dia. Buat nama siapa, Mbak? Ahmad Dafi. Muhammad Dafi. Ahmad Dafi. Ahmad Dafi. Terakhir keluar jam berapa, Pak? Malam Sabtu ya. Sabtu. Deal. Sekitar jam 9.10. Deal. Udah biasa main ya. Kita nggak tahu mau kemana-mana. Itu nggak ada kabar lagi, Bu? Malam Sabtu. Nggak ada. Baru ada kabar? Baru ada. Tadi pagi-pagi Baru ada ada ribut, ada begini-begini kan. Ya. Lumayan anak-anak. Kabarnya dari mulut ke mulut. Karena kita nyari kan. Ya. Tadi Ibu ke Polsek tadi ya? Ya, Teman-temannya itu yang di sana kan? Ya. Dari malam minggu. Perginya malam. Sementara itu, RS Polri Kramat Jati sudah menerima 7 mayat yang ditemukan di Kali Bekasi tersebut. Dan RS Polri mengimbau keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk segera melapor ke RS Polri dengan membawa data-data pribadi milik korban. Bahkan RS Polri kini sedang mempersiapkan proses identifikasi jenazah karena 7 mayat tersebut ditemukan sudah dalam keadaan membusuk. Selasa 24 September kemarin, 2 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi yaitu Muhammad Rizky berusia 19 tahun dan Ahmad Darwi berusia 16 tahun sudah diserahkan oleh pihak RS Polri Kramat Jati ke masing-masing keluarga. Kedua jenazah teridentifikasi berdasarkan data gigi, sidik jari, media, dan properti yang dimiliki. Adapun kelima jenazah lainnya saat ini masih dalam proses identifikasi. Masih ada beberapa data yang kurang dan perlu pemeriksaan lebih lanjut.
Sebelumnya, ketujuh korban tersebut Mohon sempat diinfo berkumpul dengan puluhan kepada remaja pihak- lainnya di sebuah gubuk bantaran Kali Bekasi, Jalan Cipendawa, Rawalumbu, Kota Bekasi pada Sabtu lalu. Puluhan remaja ini merupakan gabungan dari beberapa kelompok di Kota Bekasi. Mereka yang berkumpul diduga akan melakukan tawuran dan telah mempersiapkan senjata tajam. Puluhan remaja itu ketakutan saat tim presisi diklaim hanya melakukan patroli. Akibatnya, para remaja itu mencoba melarikan diri dan beberapa di antara mereka ada yang menceburkan diri ke kali dan 7 di antaranya ditemukan tewas. Polres Metro Bekasi Kota pun membenarkan adanya 2 kali suara ledakan saat patroli tersebut. Kini Propam Polda Metro Jaya sudah memeriksa 9 polisi. Anggota tim patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi dan masih didalami prosedur pembubaran puluhan remaja itu. Kamis 26 September kemarin, seluruh jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi sudah berhasil diidentifikasi. 7 jenazah tersebut adalah laki-laki dan berasal dari wilayah Bekasi, Jawa Barat. Namun, Karodok Pol RS Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Nyoman Edi Purnama mengatakan pihaknya belum bisa menjelaskan penyebab kematian 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi. Untuk mengetahui penyebab kematian lebih dalam, maka perlu analisa dan bukti dari seluruh pemeriksaan. Ya, terima kasih. Terkait dengan dugaan adanya pengaruh narkotika ya. Sebagai seorang expert ahli forensik, kami sudah melaksanakan semua pengambilan sampel termasuk kemungkinan itu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, data sedang berproses dan dikumpulkan, nanti akan dianalisa oleh tim ini. Ya, itu akan disampaikan nanti pada saatnya kalau sudah jadi satu kesatuan hasil otopsi. Oke. Ya, termasuk yang baru itu ya. Ya. Dari semuanya data-data baik pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, pemeriksaan laboratorium akan dia analisa jadi satu kesatuan sehingga kita bisa memastikan penyebabnya apa. Ya. Seperti itu. Prosesnya berapa lama ya Pak? Biasanya untuk kasus-kasus seperti ini Pak? Ini teknis seperti yang saya sampaikan tadi. Ini teknis, kemudian hasil ini tentu perlu analisa ya, analisa oleh tim ini. Mungkin berapa hari ke depan ini saya kira tidak terlalu lama kita bisa menyampaikan hal itu melalui penyidik tentunya. Karena sebagai expert semuanya adalah permintaan penyidik. Kemudian kita kembalikan informasi kepada penyidik, nanti atas izin penyidik, kalau kita mau sampaikan nanti domain dari penyidik. Saya kira gitu. Ya. Sebelumnya, RS Polri Kramat Jati berhasil mengidentifikasi 2 jenazah, yaitu Muhammad Rizky 19 tahun dan Ahmad Darwi 16 tahun. Semua korban berdomisili di wilayah Mustika Jaya, Bantar Gebang, dan Tambun Selatan. Dan saat ini, pihak keluarga sudah dihubungi untuk proses pemulangan jenazah yang akan segera dilakukan dan dilanjutkan pemakaman.